kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian baik-baik saja sudah dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk hari ini nanti saya akan menerangkan tentang pengenalan dan konfigurasi dasar router board. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita duduk siap gerak. Doa mulai. Terima kasih kepada Mas Dodi telah memimpin doa. Adil, Dodi, Mukorabin, Imam, Ahmina, Tia Fitri, Maira, Maya, Sofatilah, Alhamdulillah hadir semua. Pengenalan dan dasar konfigurasi dasar router board. Kompetensi dasarnya yaitu mengkonfigurasi routing statis. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menerapkan topologi routing statis menggunakan device router. Tujuan pembelajarannya nanti kalian disediakan peralatan dan bahan praktikum sehingga kalian diharapkan dapat menerapkan topologi routing statis menggunakan router dengan cara diri. Kita ingat kembali pelajaran yang sebelumnya yaitu routing statis itu apa? Yaitu routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Jadi nanti akan kalian praktekkan di device router yang ini. Kalau kemarin kan hanya simulasi. Terus tabel routing statis dikonfigurasi atau dibuat apabila routing melewati 2 atau lebih device router. Jadi kalau cuma hanya satu itu tidak perlu. Jadi minimal ada 2 routing yang terhubung. Sekarang kita kenalkan apa itu router board. Bagiannya seperti apa? Jadi router board yang sering digunakan itu bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini sama-sama router yang ada isinya. Hanya saja bentuknya yang beda. Tapi pada prinsipnya sama. Bagian-bagian dari router board. Yang pertama yaitu port RJ45. Nih. Kalau di yang model seperti ini sama. Bentuknya adalah ini. Selanjutnya yaitu konektor power. Bahasa sederhananya yaitu yang digunakan untuk menghubungkan router dengan daya listrik. Ada yang modelnya seperti cas HP. Ada juga yang bentuknya bulat seperti tipe HP yang dulu. Itu adalah untuk logamnya. Terus apakah fungsi dari RJ45? Ini berfungsi untuk apa? Untuk menghubungkan, untuk men-setting router ini. Karena di sini tidak ada tombol untuk men-setting. Jadi kita perlu bantuan software, yaitu namanya Winbox. Ibaratnya router ini televisinya, Winbox ini remote-nya. Seperti TV zaman sekarang, tombolnya kan sangat minim. Kalau pengen otak-atik setting itu tombolnya ada di remote semua. Ini ibaratnya seperti ini. Jadi router ini ibaratnya televisinya, Winbox ini remote-nya yang untuk men-setting televisi. Cuman ini yang disetting adalah
komputer. Konsepnya seperti itu. Bagaimana cara menghubungkan router ini dengan software WinBox ini agar bisa terhubung? Yang jelas, siapkan routernya, kabel yang untuk menghubungkan antara komputer dengan router ini. Ini yang perlu disiapkan. Di komputer kalian disesuaikan dengan IP default router ini. Biasanya IP defaultnya adalah 192.168. Jadi setelah semuanya dihubungkan, kita buka WinBox, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada dua metode. Kita pakai IP address ataupun MAC address. Kalau IP-nya keluar, kita pakai IP-nya. Kalau tidak keluar, kita pakai MAC address yang muncul. Tinggal diklik 2 kali, terus nanti akan IP ataupun MAC address ini akan muncul di sini. Terus kita klik connect. Setelah itu kita masuk ke aplikasi WinBox. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti di sini kalian akan berlatih juga mempraktekkan bagaimana caranya merubah nama router, bagaimana caranya mengganti nama interface, bagaimana caranya mengganti IP address, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham? Benar-benar sudah memahami atau belum yang barusan saya terangkan? Untuk menghubungkan router dengan komputer, itu caranya bagaimana? Coba, ya silakan, Adil. Router dan komputer dihubungkan dengan kabelan. Keduanya dinyalakan serta disesuaikan IP-nya. Oh ya, ya bagus sekali. LED yang ada di router itu untuk apa? Coba, ya silakan. Lampu indikator ini akan nyala jika sebuah port sedang terhubung dengan perangkat lain dengan catatan antara router dan perangkat lain sedang aktif. Ya. Bagus sekali. Berarti kalian memang benar-benar sudah memahami. Karena sudah paham, untuk lebih mendalami pemahaman kalian, silakan kalian praktekkan langsung di komputer kalian masing-masing. Ini router sudah siap? Ya. Kalau sudah, silakan itu LKBD-nya dibaca dulu sekilas. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, tes. Kalau tidak ada, tes. Silakan itu petunjuknya di LKBD kalian kerjakan dan kalian praktekkan pada komputer maupun router yang ada di depan kalian. Silakan. Oh ya, gimana? Ataupun pengen sharing pengalaman waktu praktek dengan temennya, silakan. Ya, silakan. Ketika mau login ke WinBox, IP address-nya tidak muncul, Pak. Solusinya menggunakan MAC address untuk login. Oh ya, bagus sekali. Itu adalah tadi pengalaman dari teman kalian. Ternyata meskipun kami sudah masuk WinBox, tapi ternyata tidak bisa melakukan setting apapun. Itu solusinya bagaimana? Oh, betul. Oke.
Sebelum saya jawab, coba mungkin ada yang punya solusi untuk menjawab dari teman kalian. Saya Pak, Oh ya, silakan. tadi kami sedang mengalami masalah yang sama. Solusi yang paling cepat menurut kami adalah dengan cara riset router akan kembali seperti semula. Oh ya, bagus sekali. Jadi ini ada temannya yang punya kendala ketika tadi praktek. Terus temannya juga memberikan solusi dari pengalamannya tadi. Silakan itu dikerjakan untuk mengukur pemahaman kalian ataupun kemampuan kalian pada hari ini. Mau menunjukkan dulu, silakan. Ya, silakan. Ketika menghubungkan router dan fisik, kita harus pastikan router, fisik dan kabelan berfungsi dengan baik. Sekali, mungkin ada yang lain? Saya Pak, Oh ya, silakan. pengecekan koneksi jaringan secara fisik dapat dilihat dari kondisi lag center lag masing-masing device jaringan. Oh ya, bagus sekali. Itu adalah kesimpulan ataupun refleksi dari teman kalian. Jadi, router board merupakan device yang dapat digunakan untuk melakukan routing jaringan. Konfigurasi dasar router board untuk konfigurasi routing statis terdiri dari sistem identity, user password, nama interface, IP address, dan konfigurasi router. Pengecekan koneksi jaringan secara fisik dapat dilihat dari kondisi flat Ethernet yang ada di masing-masing device jaringan. Penyampaian di sini sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan komputer dimatikan. Terus peralatannya yang digunakan dirapikan kembali. Untuk pembelajaran minggu depan atau yang akan datang, yaitu mengkonfigurasi router. Jadi yang tadi itu untuk pengenalan bagaimana caranya men-setting router, jadi cukup sederhana, hanya ada satu router. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu menghubungkan dua router, masih sama menggunakan. Kita cek dulu. Akhir, Dodi, Mukorobin, Imam, Armina, Tia Fitri, Maira, Maya, Sofatila. Alhamdulillah, berarti ini tidak ada yang membolos. Mari kita baca hamdalah bersama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.